webinar jurusan Matematika UNP 2020. Maka dari itu, mari kita sambut moderator kita, yaitu Bapak Muhammad Subhan MSI. Kepada Bapak, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bapak Rizi, Bapak dan Ibu peserta yang kami hormati, Pak Dekan, kemudian Bapak Ibu dosen ini ada dari Universitas Bung Hatta, Bu Liliwati, dan ada dari Universitas Taman Siswa juga, Bu Yulia Ramawati. Selamat datang, selamat bergabung. Kemudian kepada Bapak Ibu dosen jurusan Matematika UNP juga, dan para mahasiswa ini selain dari UNP juga ada dari UNRI, kemudian Universitas Bengkulu, UNIP, dan juga dari Universitas Andalas. Mungkin yang lain juga ada, tapi tidak terpantau oleh saya. Mohon maaf ya Bapak dan Ibu, tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pada kegiatan webinar hari ini. Mohon maaf mungkin tidak sesuai dengan rencana ya. Rencananya pada jam 10 sudah bisa dimulai sesi webinar. Ini jam 10.38 ya, jadi telat 38 menit. Mungkin saya minta persetujuan juga kepada Bapak Ibu narasumber nih, Bu Istiqomah dan Bu Devni. Awalnya kan direncanakan 40 menit ya. Mungkin kita terpaksa menyesuaikan Bu Istiqomah dan Bu Devni. Mungkin 30 menit saja ya Ibu ya. Oke, baiklah Bapak dan Ibu. Sebelum sesi pertama saya ingin memperkenalkan dulu sedikit narasumber kita yang pertama, Ibu Istiqomah. Kalau dari resume yang sudah dikirimkan kepada panitia, beliau sudah berkarir di dunia aktuaria ini selama 9 tahun. Kemudian menyandang gelar profesi Fellow of Society of Actuaries of Indonesia atau FSAI. Ini gelar profesi paling tinggi untuk aktuaris. Kemudian pendidikan beliau S1 di matematika di UNY, lulus tahun 2007, kemudian MSc dalam bidang matematik di Universitas Gadjah Mada tahun 2011, kemudian gelar FSAI-nya diperoleh tahun 2016. Pengalaman bekerja dari 2007 sampai 2009 sebagai editor di Gramedia, kemudian dari 2011 sampai 2017 actuarial staff di Prudential Life Assurance. Kemudian dari 2018 sampai 2019 itu asisten manajer actuarial pricing at PT Cap Life Indonesia. Dan dari Agustus 2019 sampai sekarang actuarial pricing manager pada PT Prudential Life Assurance. Nah, ini mungkin gambaran singkat dari Bu Istiqomah. Untuk selanjutnya kita persilakan kepada Ibu Istiqomah. Namun sebelumnya kami sampaikan aturan kita kepada Bapak Ibu peserta dan saudara-saudara mahasiswa. Mohon selama kegiatan videonya di-on-kan, kemudian audio di-off. Kemudian kalau ada pertanyaan nanti bisa dikirimkan ke moderator via chat. Nanti pertanyaan itu nanti akan disampaikan pada sesi tanya jawab kepada narasumber kita. Kemudian kalau ada waktu nanti, kalau masih ada waktu kita bisa nanti berinteraksi langsung dengan raise hand. Ya. Jadi pertanyaannya bisa dikirimkan mulai penyajian sampai berakhir boleh ya. Oke, itu aturannya. Kita persilakan kepada Ibu Istiqomah untuk menyampaikan materinya. Kepada Ibu Istiqomah kita persilakan dengan segala hormat. Terima kasih Bapak. Namun sebelumnya saya belum bisa share screen ya, ini belum diberikan akses. Oh, sudah. Maaf. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada
Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen dari Matematika Universitas Negeri Padang, kepada adik-adik mahasiswa dan para peserta webinar ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada tim jurusan Matematika Universitas Negeri Padang yang sudah memberikan saya kesempatan untuk mengisi webinar ini untuk sharing mengenai profesi aktuaris. Dengan harapan profesi ini lebih dikenal dan adik-adik mahasiswa lebih mengetahui secara detail mengenai profesi ini. Itu harapan dari saya. Mungkin kita akan langsung mulai. Ini saya karena waktunya juga kita udah ini, saya akan percepat mungkin proses penyampaiannya ini. Nah, apa sih aktuaris itu? Saya yakin mungkin sekarang tuh banyak yang belum mengetahui, seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Dekan belum mengenal profesi aktuaris ini. Tetapi dengan berkembangnya akhir-akhir ini, saya rasa banyak mahasiswa yang sudah mengetahui mengenai profesi ini. Nah, aktuaris itu adalah salah satu profesi di mana dalam kesehariannya itu mengaplikasikan matematika, statistik, dan teori-teori keuangan untuk menyelesaikan permasalahan bisnis aktual. Permasalahan bisnis dalam suatu perusahaan di mana aktuaris itu bekerja. Nah, dalam kesehariannya, seorang aktuaris ini erat hubungannya dengan memanage risiko. Risiko-risiko yang ada itu di masa yang akan datang itu tidak pasti. Dan keadaan finansial di dalam suatu perusahaan di masa yang akan datang itu penuh dengan risiko. Nah, risiko-risiko ini tuh tidak harus untuk dihindari, tetapi sebuah risiko itu bisa menjadi peluang. Nah, di mana ada risiko, di situ aktuaris itu bisa berperan. Nanti saya akan jelaskan di bidang apa saja aktuaris bisa berperan. Nah, profesi aktuaris ini bukan hanya sebuah pekerjaan, namun sebuah profesi di mana seperti kita tahu profesi itu ada keahlian khusus, memiliki keahlian. Keahlian dari seorang aktuaris itu adalah sebagai problem solver, sebagai penyelesai masalah dengan menggunakan mengaplikasikan teori-teori matematika, statistik, dan keuangan dalam permasalahan bisnis. Terutama di sini adalah permasalahan bisnis. Nah, sebuah profesi itu juga dilindungi oleh sebuah asosiasi, di mana asosiasi di sini yang menaungi profesi aktuaris di Indonesia itu adalah Persatuan Aktuaris Indonesia. Dalam keseharian pekerjaan seorang aktuaris itu juga harus tunduk terhadap kode etik dan standar praktek aktuaris yang telah ditetapkan oleh asosiasi profesi. Itu tentang pengertian aktuaris. Kemudian, kenapa sih menjadi aktuaris? Apa sih yang menarik dari menjadi seorang aktuaris? Mengapa saya dan banyak rekan profesi saya memilih ini sebagai sebuah karir kami? Ada banyak alasan kenapa profesi ini menarik. Beberapa di antaranya. Yang pertama, kesempatannya luas. Maksudnya adalah bidang pekerjaan aktuaris ini bisa beragam, tidak hanya pada satu industri. Jadi sangat luas. Nanti saya akan jelaskan di bidang apa saja aktuaris bisa berperan. Kemudian job security. Job security di sini maksudnya adalah dengan saat ini di Indonesia terutama profesi aktuaris ini masih sangat langka. Bahkan ada di perusahaan yang seharusnya memiliki seorang aktuaris tapi belum memiliki. Nah, di sini bisa kita bilang bahwa seorang aktuaris ini jarang untuk tidak dipekerjakan atau job unless tidak dipekerjakan. Jadi ini salah satu hal yang menarik juga. Kemudian lingkungan kerja yang dinamis.
Maksudnya adalah seorang aktuaris itu dalam keseharian pekerjaannya kan terlibat dalam berbagai aspek finansial di dalam sebuah perusahaan. Nah, di situ aktuaris akan berperan bekerja sama dengan berbagai macam pihak dari orang-orang dari berbagai departemen, dari berbagai latar belakang, seperti tenaga tim pemasaran atau finance ketika mempersiapkan laporan keuangan, atau dari bahkan kita tidak jarang berhubungan dengan orang legal atau hukum untuk menganalisa sebuah perjanjian polis dari sebuah perjanjian asuransi misalkan. Di situ lingkungan kerjanya yang sangat dinamis. Kemudian keterlibatan seorang aktuaris di dalam sebuah perusahaan itu besar. Jadi ini menyebabkan tenaga aktuaris ini menjadi, ya bisa dibilang dihormati lah di dalam sebuah perusahaan itu, bahkan menjadi key player. Segala macam analisis finansial itu butuh assessment dan rekomendasi dari seorang aktuaris. Nah, dengan pentingnya peran seorang aktuaris dalam sebuah perusahaan, itu membuat seorang aktuaris ini karirnya ada peningkatan dalam karir, ada peningkatan karir. Ini juga menjadi hal yang menarik. Kenapa menjadi seorang aktuaris? Kemudian seorang aktuaris juga didukung, ada dalam sebuah perusahaan itu mendukung program belajar dari aktuaris ini untuk memperoleh gelar fellow atau gelar associate. Nah, bahkan ada beberapa perusahaan yang sudah memberikan beasiswa kepada calon mahasiswa kepada mahasiswa untuk berprofesi sebagai aktuaris. Jadi sudah diberikan beasiswa. Nah, kalau item ini menurut saya yang paling menarik nih dari mengapa menjadi seorang aktuaris. Seorang aktuaris itu dalam kesehariannya bekerja dengan data. Kita menyelesaikan masalah menggunakan data. Nah, bagi mahasiswa atau bagi orang-orang yang senang dengan angka, dengan matematika, dengan data, ini menjadi sebuah profesi yang menarik karena kita bisa menyelesaikan dengan data itu, menganalisis data-data. Kemudian tentunya dengan segala macam peningkatan karir dan dihormatinya atau dianggap sebagai key player atau peran seorang aktuaris dalam suatu perusahaan, tentunya itu akan berimpact pada penghargaan lah dari perusahaan berupa mungkin financial reward. Ini beberapa alasan kenapa apa sih yang menarik dari menjadi seorang aktuaris. Kemudian, di mana saja sih area kerja seorang aktuaris? Area demand for aktuaris. Nah, di sini, secara tradisional memang seorang aktuaris itu banyak terlibat banyak bekerja di industri asuransi. Baik itu asuransi jiwa, asuransi umum, asuransi kesehatan. Kenapa? Karena di sini banyak resiko di masa yang akan datang yang bisa dianalisis oleh seorang aktuaris. Namun aktuaris juga bisa bekerja di pemerintahan, seperti di Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator, kemudian di BPJS, Social Security, BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Aktuaris juga bisa bekerja di industri manfaat karyawan. Di sini peran aktuaris adalah mendesain manfaat pensiun untuk karyawan. Bisa juga di konsultan aktuaria. Konsultan aktuaria ini perannya adalah membantu perusahaan-perusahaan untuk menghitung kewajiban
viabilitas dari perusahaan tersebut terhadap karyawan-karyawannya di masa yang akan datang. Seperti berapa uang pensiun yang harus disiapkan oleh perusahaan ini untuk mempersiapkan dana pensiun karyawan-karyawannya di masa yang akan datang. Itu sebuah perusahaan, itu harus punya cadangan atas hal itu. Nah, hal ini dihitung oleh seorang aktuaris. Kemudian, seorang aktuaris juga bisa berperan di industri keuangan, di bank, manajemen risiko, manajemen aset, dan atau di perusahaan investasi. Ini yang umum, tapi tidak terlepas juga dari ini, seorang aktuaris bisa bekerja sebagai data analitik juga. Nah, ini distribusi peserta distribusi dari peserta Persatuan Aktuaris Indonesia. Jadi ada 2 jenis anggota dari Persatuan Aktuaris Indonesia. Yang pertama adalah FSAI. FSAI adalah fellow yang sudah mendapatkan gelar aktuaris. Nanti saya akan jelaskan bagaimana untuk menjadi seorang aktuaris ini mendapatkan gelar FSAI. Kemudian peserta yang kedua adalah ASAI, ini AJUN, Associate Society of Actuaries of Indonesia. Nah, apabila kita melihat dari distribusi PAI member sampai dengan tahun 2020 ini, memang kebanyakan aktuaris di Indonesia itu bekerja di industri asuransi, namun tidak terbatas, ada juga yang di konsultan aktuaria, dana pensiun, dan OJK atau Kementerian Keuangan. Nah, saat ini banyak seorang aktuaris itu seperti yang tadi saya jelaskan, perannya penting dalam sebuah perusahaan. Nah, banyak seorang aktuaris itu memegang posisi top management di sebuah perusahaan financial institution. Contohnya mungkin di asuransi BUMN itu direktur utamanya adalah seorang aktuaris. Dan sekarang ada aturan dari OJK di mana sebuah perusahaan asuransi itu harus memiliki minimal 1 orang aktuaris, dan ini masih belum bisa dipenuhi oleh industri tersebut. Demikian jadinya profesi ini masih sangat langka, pesertanya masih terbatas, belum bisa memenuhi kebutuhan di industri. Kemudian, di sini saya coba jelaskan bagaimana sih proses bisnis yang melibatkan seorang aktuaris. Tapi di sini saya coba menjelaskan proses pada industri asuransi secara umum. Seorang aktuaris itu bisa mulai terlibat pada saat step awal, pada saat product development, pada saat kita mengidentify problem, masalahnya apa sih? Apa sih kebutuhan dari masyarakat terhadap suatu produk asuransi misalkan. Di situ peran aktuaris mendesain produk yang dibutuhkan. Kemudian ketika mendesain, banyak hal yang harus dikonsider oleh seorang aktuaris. Itu aktuaris harus bisa memenuhi semua kebutuhan dari setiap stakeholder, setiap pihak, nasabah, tenaga pemasar, dan perusahaan. Jadi mendesain produk yang adil. Kemudian menentukan harga. Ini juga peran seorang aktuaris. Nah, ketika produk sudah di-launch, itu peran aktuaris, ketika produk sudah di-launch, perusahaan sudah mempunyai portofolio. Nah, ketika sudah ada portofolio sebuah perusahaan ini, di situ peran aktuaris lagi untuk menghitung keadaan, menghitung semua kewajiban dari perusahaan, harus memvaluasi apa saja yang dihitung, misalkan cadangan dari perusahaan, kemudian profitnya, sumber-sumber profitnya dari mana, di situ melibatkan seorang aktuaris. Nah, ketika produk sudah berjalan lama, kemudian sudah banyak produk-produk yang di-launch, itu seorang aktuaris juga perlu melakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi di sini maksudnya adalah
seorang aktuaris memonitor, mengevaluasi apakah asumsi-asumsi yang ditetapkan pada saat sebuah produk itu awal di launch, misalkan 5 tahun yang lalu, misalkan pada sebuah produk kesehatan, apakah asumsi biaya kesehatan itu masih relevan dengan keadaan sekarang? Kita tahu seperti biaya kesehatan itu butuh ada medical inflation, ada inflasi biaya-biaya kesehatan. Nah, ketika produk sudah berjalan lama, asumsi yang kita gunakan pada saat awal produk di launch itu apakah masih relevan atau tidak. Nah, di sini peran aktuaris lagi untuk mengevaluasi, melakukan analisis pengalaman. Menggunakan apa dalam analisis pengalaman ini? Tentunya menggunakan teori-teori statistik, matematika, teori peluang yang sudah kita pelajarin. Nah, ketika melakukan evaluasi, di situ seorang aktuaris akan memberikan rekomendasi atas hasil analisanya, hasil evaluasinya. Nah, rekomendasinya itu bisa bermacam-macam. Misalkan, contohnya apakah harus ada penyesuaian biaya atau produknya harus di-stop atau harus membuat produk baru, itu rekomendasi dari seorang aktuaris berdasarkan hasil analisisnya. Nah, rekomendasi-rekomendasi ini akan dimasukkan ke dalam sebuah rencana bisnis perusahaan. Di sini peran aktuaris lagi menjelaskan rekomendasi yang berdasarkan hasil analisis tadi untuk masuk dalam rencana bisnis perusahaan. Nah, sini melingkar, circle. Jadi ini proses flow, di mana keterlibatan aktuaris itu sangat penting dalam semua proses ini. Tentunya dibutuhkan banyak aktuaris untuk melakukan hal ini, tidak satu orang. Jadi seperti saat ini di perusahaan saya, di setiap bagian-bagian ini ya ada beberapa aktuaris yang melakukannya. Selanjutnya, bagaimana cara menjadi seorang aktuaris, step-stepnya? Ini untuk adik-adik mahasiswa. Yang pertama tentunya harus lulus dulu ya, lulus sarjana. Lulus sarjana dari bidang apa? Bisa dari actuarial science, tapi tidak terbatas terhadap dari jurusan aktuari bisa dari statistik, dari matematika, ekonomi, bahkan dari berbagai macam jurusan. Lalu kok bisa dari jurusan tidak harus matematika, statistik, tapi seorang aktuaris, untuk menjadi seorang aktuaris ini ada step yang kedua, harus lulus ujian profesional, ujian profesi aktuaris. Nah, ini yang diselenggarakan oleh Persatuan Aktuaris Indonesia. Idealnya, sebelum memulai bekerja setelah lulus, ujian ini sudah diambil ketika masih menjadi mahasiswa. Namun memang sepengetahuan saya, memang ujian profesi aktuaris ini baru diselenggarakan oleh PAI itu baru di Pulau Jawa, sepemahaman saya ya, di Jakarta dan beberapa kota besar di Indonesia. Tapi ini tidak menutup kemungkinan apabila memang adik-adik mahasiswa sangat ingin atau merasa ini tuh karir yang akan dicapai nanti, mungkin ini akan ya bisa dilakukan. Ujiannya apa saja nanti saya akan jelaskan di belakang. Paling tidak sebelum memulai bekerja itu sudah lulus 2 atau 3 mata ujian dulu. Mungkin mata ujian yang akan diambil itu yang sudah dipelajari di perkuliahan matematika statistik. Kemudian yang ketiga itu technical skill. Technical skill di sini lebih ke komputasi. Ini harus dimiliki oleh calon aktuaris. Kenapa? Karena seperti yang tadi saya bilang, keseharian, apalagi untuk entry level, staf aktuaris awal yang baru masuk itu banyak pekerjaan teknis, mengolah data untuk tujuan analisa atau pengambilan keputusan oleh seorang aktuaris senior itu membutuhkan data-data. Dan ini harus diolah menggunakan berbagai macam software ini. Nah, sebaiknya seorang calon aktuaris itu punya technical skills ini.
termasuk dalam mungkin adalah bahasa pemrograman. Karena apalagi misalkan untuk di industri, di perusahaan yang sudah besar, tentunya portofolionya sudah besar, sehingga membutuhkan analisa data menggunakan basis data yang besar. Kemudian yang step keempat adalah magang. Nah, ini menurut saya juga hal yang penting sebelum menjadi seorang aktuaris. Magang ini dilakukan ketika ketika masih mahasiswa. Bagaimana caranya magang atau gimana prosesnya? Ini sebenarnya sama seperti requirement melamar pekerjaan seperti biasa. Jadi adik-adik mahasiswa bisa melamar melalui website dari perusahaan yang ingin dituju. Di situ nanti HRD-nya akan melakukan seleksi dan akan menginterview dan akan diundang untuk melakukan magang. Biasanya magang ini dilakukan di saat libur semester. Banyak yang magang di tempat saya bekerja sekarang itu dilakukan di sela-sela antara kenaikan semester, di mana waktunya tuh bisa 2-3 bulan. Ini sangat penting bagi calon aktuaris, karena bisa langsung terjun dan tahu aktivitas sehari-harinya seperti apa, langsung terjun. Karena nanti akan diberikan pekerjaan teknikal yang juga akan dilakukan oleh seorang aktuaris pada entry level. Kemudian step kelima, setelah lulus, punya bekal ujian, dilengkapi dengan technical skills, terus pernah ikut magang, kemudian setelah lulus saya yakin itu akan banyak job-job yang bisa didapatkan oleh adik-adik mahasiswa. Kemudian masuk entry level. Kemudian step yang keenam adalah ketika sudah bekerja seorang actuarial student, kita namakan actuarial student untuk yang masih mengambil ujian ini, tetap melanjutkan, tetap belajar, mengambil modul ujian. Harus ada 7 modul ujian profesi untuk mendapatkan gelar associate atau ASAI kalau di dalam Persatuan Aktuaris Indonesia. Kemudian masih sambil bekerja, sambil belajar, mengikuti ujian, untuk mendapatkan gelar fellow itu harus lulus 3 mata ujian lagi, mata ujian fellow. Ini nanti saya akan perlihatkan ujiannya apa saja. Kemudian step 8 adalah, ini bukan step terakhir, tetapi kita ketika sudah dapat gelar fellow itu akan dipromot dan menjadi seorang actuarial manager. Pada posisi ini pekerjaannya mungkin akan less technical, sudah tidak technical, nanti akan banyak melakukan strategic decision making atau analysis assessment terhadap datanya. Kita akan mengambil keputusan atau mengajukan proposal atas sebuah misalkan sebuah campaign atau yang berhubungan dengan financial. Ini 8 step untuk menjadi seorang aktuaris. Kemudian ini adalah ujian-ujian dari Persatuan Aktuaris Indonesia untuk mendapatkan gelar associate. Ada matematika keuangan, teori peluang dan statistik, ekonomi, akuntansi, metode statistik, matematika aktuaria, dan teori risiko. Saya yakin dari 7 ini ada yang sudah menjadi mata kuliah di jurusan matematika maupun statistik. Jadi bisa menjadi basic, dasar ketika mengambil ujian profesi. Seperti yang tadi saya bilang, seorang aktuaris itu banyak mengaplikasikan ilmu-ilmu ini. Jadi didukung dengan kita harus lulus, harus memahami teori-teori ini. Kemudian untuk menjadi seorang aktuaris, jadi aktuaris itu disebut aktuaris kalau sudah lulus 10 ujian. Nah, level selanjutnya ini untuk menjadi FSAI ini ada 3 ujian. Ini adalah pilihan. 3 ujiannya lanjutannya adalah manajemen aset dan investasi.
kemudian manajemen aktuaria, dan salah satu dari pilihan ini, aspek aktuaria dalam asuransi jiwa, aspek aktuaria dalam dana pensiun, aspek aktuaria dalam asuransi umum, atau aspek aktuaria dalam asuransi kesehatan. Ini salah satu saja yang dipilih. Kemudian setelah selesai 10 ujian ini, kita akan harus mengikuti seminar profesional. Ini langkah ujian-ujiannya. Kemudian mapping dari mata ujian tadi terhadap pekerjaan-pekerjaan sebagai seorang aktuaris. Ini contoh untuk pekerjaan di industri asuransi ya. Misalkan matematika keuangan, teori peluang, dan matematika aktuaria. Teori-teori ini, ujian-ujian ini itu dipakai oleh seorang aktuaris ketika melakukan pekerjaan modeling, memodelkan arus cash flow dari perusahaan, arus cash flow projection di masa yang akan datang. Ini membutuhkan basic ilmu ini. Kemudian ketika menentukan harga sebuah produk, membutuhkan teori-teori ini. Kemudian menghitung cadangan. Cadangan perusahaan ini artinya adalah kewajiban dari perusahaan di masa yang akan datang. Jadi perusahaan itu harus mencadangkan sejumlah uang agar mampu membayar kewajibannya di masa yang akan datang. Ini butuh basic ilmu ini. Kemudian akuntansi, prinsip-prinsip akuntansi, prinsip-prinsip reporting, standar-standar akuntansi, ini juga diperlukan oleh seorang aktuaris untuk memahami neraca perusahaan, balance sheet, kemudian memahami konsep aset, liabilitas, dan ekuitas. Ini membutuhkan basic ilmu accounting. Kemudian ketika ketika melakukan setup asumsi yang digunakan ketika melakukan proyeksi di sini itu membutuhkan ilmu peluang, metode statistik dan teori risiko ketika menentukan asumsi yang digunakan untuk memproyeksikan cash flow tersebut. Jadi mungkin dari semua item ini belum dipelajari semuanya ketika kuliah. Tetapi seperti yang saya tadi bilang, ujian ini bisa dilakukan ketika sudah bekerja. Namun sebaiknya memang ada dasar ketika baru lulus itu sudah ada lulus 1 atau 2 mata ujian. Mungkin mata ujian yang bisa dipilih adalah ujian-ujian yang ada mata kuliahnya sudah diajarkan di kampus seperti teori peluang dan metode statistik. Kemudian ini adalah skill yang harus dimiliki oleh seorang aktuaris. Seperti yang tadi saya bilang, seorang aktuaris menggunakan matematika, statistik. Tentunya skill dasar yang harus dimiliki adalah matematika dan numerasinya harus kuat, senang terhadap angka dan matematika. Ini pondasi yang pertama sih yang harus dimiliki. Tentunya ini pasti sudah dimiliki oleh mahasiswa jurusan matematika, statistik. Kemudian skill analitis dan menyelesaikan masalah, problem solving. Karena kita akan menyelesaikan masalah-masalah keuangan, masalah finansial itu dengan menggunakan data. Jadi ini harus dimiliki. Nah, poin yang ketiga ini menurut saya hal yang sangat penting juga, yaitu skill untuk berkomunikasi. Mengapa penting? Karena ketika seorang aktuaris melakukan analisis, menggunakan data, mendapatkan hasilnya, itu akan useless ketika kita tidak bisa menyampaikan, mengkomunikasikan hasil penemuan kita, analisis kita itu kepada orang lain atau kepada pengambil keputusan. Nah, mungkin pengambil keputusannya ini adalah bukan orang aktuari, bukan dari background yang sama dengan kita. Nah, di sini kemampuan seorang aktuaris juga untuk mengkomunikasikan hasilnya
dengan bahasa yang sederhana, bahasa yang mudah dimengerti oleh pihak lain, terutama kepada pengambil keputusan. Kemudian skill juga yang harus dimiliki oleh seorang aktuaris adalah kemampuan komputasi. Seperti yang tadi saya bilang, terlebih untuk entry level, jadi semua akan mengalami entry level job ini, entry level ini. Pada saat pertama kali bekerja itu banyak pekerjaan teknis, dan ini kita sebagai calon aktuaris harus kuat komputer skill-nya. Mungkin tidak harus memahami berbagai macam bahasa pemrograman, tetapi mungkin satu bahasa pemrograman dikuasai. Nah, itu ketika pindah atau mempelajari bahasa pemrograman yang lain-lain, itu menurut saya akan sama, karena logiknya sama. Jadi punya satu dasar komputasi ini. Mungkin paling sederhana adalah Excel, makro, Visual Basic, itu bisa jadi modal. Kemudian skill yang lain yang harus dimiliki oleh seorang aktuaris itu adalah business sense. Business sense ini apa? Jadi ketika seorang aktuaris itu melakukan analisa, mengemukakan hasilnya menggunakan data, kita tahu reason-nya. Kita tahu reason-nya dengan secara teori statistik matematiknya tuh kita tahu, tetapi seorang aktuaris itu dituntut untuk menjustifikasi, menjelaskan hasil tersebut tuh dengan alasan bisnis. Jadi mengkaitkan hasil penemuan kita atau analisis kita itu dengan alasan bisnis. Mungkin contohnya yang sederhana adalah di asuransi mungkin klaim rumah sakit, klaim kesehatan di bulan Mei Juni turun. Kenapa? Oh, kita jelasin dari datanya rata-rata klaim yang masuk itu memang sedikit. Iya, tapi kenapa? Jadi seorang aktuaris harus menggali kenapa. Oh, karena situasi pandemi sekarang, COVID, orang akan jarang ke rumah sakit, akan lebih preventif, menjaga. Ya, jadi itu contoh sederhana, contoh sangat sederhana bagaimana mengkaitkan hasil analisis data kita dengan alasan bisnis. Kemudian skill yang ini terakhir, tapi ada skill lain yang saya bahas di sini adalah interpersonal skill. Maksudnya adalah seperti yang tadi saya jelaskan bahwa seorang aktuaris itu di dalam perusahaan perannya tuh sangat penting. Dia terlibat bekerja sama dengan berbagai macam background, berbagai tim dari departemen-departemen lain. Tentunya di sini kita juga harus punya skill bagaimana kita bisa berkomunikasi, berhubungan baik dengan teman-teman dari berbagai departemen. Sebagai contoh, bagaimana kita berhubungan dengan tim dari departemen pemasaran ketika mereka mengajukan sebuah campaign, mengajukan proposal, oh kami ingin adakan campaign seperti ini, secara finansial gimana impact-nya. Nah, ketika kita melakukan analisis, tentu kita akan butuh banyak data terhadap mereka. Nah, kalau kita punya interpersonal skills yang bagus, kita akan mendapatkan informasi-informasi yang kita butuhkan, yang mendukung analisis kita, dan ketika kita menyampaikan hasil analisisnya, itu akan bisa diterima atau sesuai. Mungkin ini basic skills yang harus dimiliki oleh seorang aktuaris. Kemudian selanjutnya adalah, is it the right career for you? Nah, sekarang mungkin adik-adik mahasiswa bertanya-tanya dulu nih dalam hati setelah penjelasan saya beberapa menit yang lalu nih. Nah, kira-kira ini karir yang akan kalian inginkan nggak di masa yang akan datang setelah lulus? Kalau kalian passion terhadap angka, sangat senang terhadap angka-angka, kemudian kalian sangat menikmati tuh bekerja dengan data, mengolah data, atau kalian senang menyelesaikan sebuah masalah, kemudian suka terhadap struktur, urutan, utak-atik coding, semacam itu, kemudian mau belajar, komitmen belajar yang panjang, karena seperti yang tadi saya jelaskan, untuk menjadi seorang aktuaris itu perjalanannya panjang. Nah, ini kalian bisa consider profesi ini sebagai profesi kalian nanti setelah lulus.
Tadi saya udah bilang ada panjang perjalanan untuk menjadi seorang aktuaris. Ada 10 ujian yang harus dilalui. Tetapi dari semua perjuangan itu nanti ada ada resultnya lah, ada hasilnya. Seperti yang tadi saya bilang juga, itu ada financial reward atas itu. Tapi memang untuk mendapatkan itu tuh tidak mudah. Harus sebagai contoh, mungkin saya baru mendapatkan gelar FSI saya itu di tahun 2016. Padahal saya sudah mulai bekerja di 2011. Jadi itu selama 4 tahun bekerja juga mengikuti ujian. Jadi harus ada komitmen untuk belajar dalam jangka waktu yang panjang. Jadi mungkin mulai dari sekarang adik-adik mahasiswa bisa berpikir apakah ini karir yang tepat untuk kalian ya, untuk kalian raih setelah lulus. Kemudian ini career opportunity di life insurance di tempat saya bekerja. Di sini ada departemen aktuaria. Di departemen aktuaria itu ada divisi pricing yang memproses pada tahap awal product development, mendesain produk, menentukan harganya, menggunakan asumsi-asumsi, menentukan asumsi yang akan digunakan. Di sini di divisi pricing. Kemudian ada reporting. Reporting ini setelah produk di launch akan perusahaan sudah punya portofolio, seorang aktuaris akan melakukan valuasi, perhitungan. Perhitungannya apa saja yang tadi saya sudah juga jelaskan, seperti cadangan perusahaan, terus profit perusahaan, sumber-sumber profitnya dari mana saja, dari insurance margin kah, atau expense margin kah. Nah, kemudian ada divisi experience study. Experience study ini yang melakukan monitoring dan evaluasi. Kemudian ada divisi modeling nih yang senang dengan coding-coding, suka dengan ya pemodelan. Di sini di tempat saya bekerja tuh ada divisi modeling. Jadi dari setiap model satu produk itu akan dikombin oleh tim modeling ini menjadi satu master model. Jadi di sini tentunya bukan hanya kemampuan coding yang kemampuan komputasinya saja, tetapi pastinya harus punya basic knowledge tentang ilmu aktuaria. Kemudian forecasting. Forecasting ini terkait dengan rencana bisnis perusahaan. Kalau tadi di flow saya yang tadi saya jelaskan ya, ini forecasting, membuat rencana bisnis. Kemudian ALM, divisi ALM ini adalah asset liability matching. Jadi di sebuah perusahaan asuransi itu antara aset dan liability kewajibannya itu harus match, harus ketemu nih. Karena kalau asetnya tidak cukup untuk membayar liability, itu perusahaan tidak mampu nanti membayar kewajibannya terhadap nasabah. Nah, di sini aktuaris bisa berperan di divisi ini. Kemudian data analitik, ini yang mengelola datanya. Kemudian risk management. Risk management ini di sini juga aktuaris bisa berperan karena independen dari actuary. Ketika actuarial team ini sudah membuat produk atau membuat report, ini akan direview oleh risk management apakah masih masuk dalam risk appetite perusahaan tersebut. Ini akan direview oleh risk management, memastikan bahwa ini udah sesuai dengan risiko-risiko yang bisa diterima oleh perusahaan. Kemudian Departemen Product Development ini sangat bekerja erat, berhubungan erat dengan actuarial pricing. Ini akhir dari presentasi saya, pengenalan lebih detail mengenai profesi aktuaris. Nanti mungkin bisa sambil bertanya jika ada adik-adik mahasiswa yang ingin tahu lebih lanjut ya. Saya kembalikan ke Bapak moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Isti. Penjelasannya
lebar ya. Mungkin itu bagi adik-adik mahasiswa ini sangat menarik ya. Mungkin kalau bisa dikasih itu berapa sih basic salary-nya buat associate sama filologi? kalau boleh gitu ya. Minimalnya. Itu akan berbeda-beda, Pak. Berbeda-beda tergantung pengalaman dan tergantung perusahaannya juga. Tetapi yang bisa saya share adalah starting point-nya mungkin itu akan sedikit lebih tinggi dibanding lulusan S1 pada umumnya. Apalagi kalau sudah punya baseline. Jadi kenapa dibilang career development-nya itu tepat untuk aktuaris? Karena ketika kita bekerja, kemudian kita mengambil ujian, itu ada reward atas ujian tersebut. Ujian apabila kita lulus itu setiap mata ujian yang kita lulus itu ada reward atas itu. Jadi ya memang kita akan mengorbankan waktu lah. Udah bekerja juga belajar, tetapi ada reward atas waktu yang kita buang untuk bukan kita buang, kita manfaatkan untuk belajar ini. Gitu, Pak. Oke, jadi mungkin nanti kepada adik-adik mahasiswa dan Bapak Ibu yang ikut webinar ini mungkin bisa nanti mengirimkan pertanyaan lewat chat ke moderator ya. Pak, suara Bapak tidak jelas, Pak. Ya, sudah jelas. Sudah, Pak. Ya, oke. Jadi silakan Bapak dan Ibu adik mahasiswa peserta untuk nanti bertanya lewat chat ke moderator ya. Nanti pada sesi tanya jawab setelah sesi Bu Devni kita akan bacakan nanti pertanyaannya. Yang jelas yang bisa kita simpulkan dari penyajian Bu Isti tadi, profesi ini masih kebutuhannya masih tinggi ya Bu Isti ya. Jadi kebutuhannya masih tinggi dan prospeknya cukup cerah. Iya, betul. Kita lanjutkan dengan pemateri berikutnya, Ibu Dr. Devni Primasari. Sebelum kita berikan kepada Bu Devni, saya bacakan dulu sedikit resume dari Bu Devni. Nama beliau Dr. Devni Primasari, SSI MSc, bertugas di jurusan Matematika UNP, sekarang menjabat Kepala Laboratorium Matematika. Latar belakang pendidikan beliau S1 di Universitas Negeri Padang, Matematika, tahun 2008, kemudian Master di bidang Matematika, MSc dari Universitas Gadjah Mada, tahun 2010, kemudian doktor beliau barusan nih, tadi disampaikan barusan wisuda, tapi meskipun sudah diselesaikan pada awal tahun ini ya, dari UGM juga tahun 2020, dan yang akan disampaikan nanti adalah disertasi dari Bu Devni. Kemudian beliau juga aktif menulis buku-buku cukup banyak, ini ada buku 1 jam jago matematika SD, 1 jam jago matematika SMP, ini sudah diterbitkan, 1 jam jago matematika SMA. Kemudian untuk perkuliahan sendiri cukup banyak bahan ajar yang sudah dibukukan oleh Bu Devni, matematika pensiun, pembentukan tabel mortalita, kemudian manajemen investasi dan aktuaria lanjutan. Kemudian beliau juga produktif menulis di beberapa jurnal dan juga aktif seminar di beberapa seminar nasional dan internasional juga. Mungkin itu sedikit pengantar mengenai Bu Devni. Selanjutnya kita persilahkan kepada Bu Devni untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Pak. Sebelum saya mulai, saya sangat berterima kasih kepada semua peserta webinar ini, Bapak Ibu mahasiswa yang bisa berpikir di wabah ini segera berlalu sehingga kita bisa tatap muka secara langsung. Yang terhormat saya ucapkan kepada Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Dekan FMIPA, Ibu Ketua Jurusan Matematika, Bapak Sekretaris Jurusan Matematika, dan Bapak Ibu pengajar yang lainnya,
dan kepada mahasiswa semuanya. Saya akan coba share screen dulu. Apakah sudah bisa dilihat ya? Oke, pada kesempatan ini saya akan mencoba mempresentasikan sedikit arti saya mengenai asuransi gempa bumi. Kalau lebih ke asuransi jiwa ya, kalau ini materinya lebih ke asuransi umum. Kalau Isti kerjanya itu di bagian di asuransi jiwa. Gimana kabarnya Mbak Isti? Udah lama ya kita ketemu ini. Baik, Mbak. Ya, ini di sini saya akan membahas mengenai penentuan tingkat kerusakan bangunan dengan menggunakan metode diskritasi dan klasifikasi. Itu ada kesalahan sedikit. Kemarin saya membagikan judul ke panitia. Itu diskritasi dan klasifikasi. Di mana diskritasinya nanti kita menggunakan Kamin dan klasifikasinya kita menggunakan Bayesian Network. Jadi setelah penentuan tingkat kerusakan bangunan ini baru nanti kita penentuan tarif preminya untuk asuransi gempa bumi. Tapi di sini saya cut sampai penentuan kerusakan bangunan saja. Di sini ada 3 bagian secara garis besar yang akan kita diskusikan atau kita bahas bersama atau saya presentasikan. Pertama itu mengenai diskritasinya, di mana ada 2 metode diskritasi dasar. Yang pertama itu equal width interval dan equal frequency interval. Kemudian yang saya kembangkan di sini Kamin Bayesian Network, Kamin clustering ya. Jadi karena saya menggabungkan 2 itu, jadi saya namakan nanti Kamin Bayesian Network. Kemudian klasifikasinya menggunakan Bayesian Network dan aplikasinya itu pada data kerusakan bangunan pada gempa bumi 2009 di Sumatera Barat. Pertama, kita masuk ke diskritasi, yaitu suatu proses untuk mentransformasi variabel kontinu menjadi variabel diskrit, karena tidak semua variabel yang nanti digunakan atau didapatkan di lapangan itu akan bersifat diskrit. Ada yang bersifat kontinu, oleh sebab itu saya lakukan transformasi dengan mengubah variabelnya menjadi diskrit atau kategori semua. Seperti yang sudah dibilang sebelumnya, ada 2 metode dasar yang biasa digunakan, yaitu pertama equal width interval, di mana itu rentang nilainya itu sama untuk masing-masing kategori yang diinginkan. Dengan K merupakan nilai yang ditentukan oleh pengguna. K itu banyak kategorinya, mau 2 kategori K, 3 kategori, yang mana tahap-tahapnya pertama mengurutkan nilainya itu dari nilai maksimum ke nilai minimumnya, kemudian menghitung intervalnya dengan Xmat, itu nilai maksimum dikurang dengan nilai minimum, kemudian dibagi dengan K, itu yang banyak kategorinya tadi. Tetapi metode ini memiliki kekurangan, yaitu sensitif terhadap data outlier, adanya outlier. Kemudian yang contohnya ini, pertama kita misalkan kita variabel itu disebut di sini variabel X, di mana pada variabel X itu terdapat objek, ada 8 objek di sini, 10, 50, dan seterusnya sampai 30, di mana kita akan membagi objek kategori 1 dan kategori 2. Pertama kita urutkan dulu nilainya dari nilai minimum ke nilai maksimum. Nilai minimumnya di sini 10, nilai maksimumnya di sini 50. Kemudian kita bagi intervalnya. Berarti 50 dikurang 10 dibagi 2, karena ada 2 kategori yang diinginkan, berarti nanti dapat 20. Jadi nilai yang pertama itu, ya kategori pertama itu untuk nilai 10 sampai 30,
10 ditambah 20 jadi 30 ya. Kemudian kategori kedua itu besar dari 30 sampai 50. Ini tabel datanya, tadi data setelah diurutkan. Jadi seperti ini 10 sampai, ini belum diurutkan ya. Jadi kalau kita urutkan berarti 10 sampai 50. Jadi kita bagilah kategorinya berdasarkan rentang tadi, 10 sampai 30 itu kategori 1, besar dari 30 sampai 50 itu masuk kategori 2. Yang besar dari 30 cuma ada 2 nilai di sini, 40 sama 50. Jadi dia masuk kategori 2. Jadi itu cara hasilnya ini kalau kita menggunakan yang metode yang equal width interval. Kemudian metode kedua yang umum digunakan juga disebut dengan equal frequency interval, di mana masing-masing interval itu frekuensinya sama. Tapi yang kekurangannya di sini kalau ada banyak data yang atau objek yang nilainya sama, bisa aja objek yang nilainya sama itu akan masuk pada interval yang berbeda. Contohnya di sini sama dengan yang sebelumnya ya nilainya, nilai 8 objek tersebut. Kita urutkan nilainya 10 sampai 50 di sini, kita bagilah dia karena dia frekuensinya mesti sama, berarti tinggal kita bagi 2 aja. Berarti 5 berapa datanya ada 8, berarti 4 ke kategori 1, 4 ke kategori 2. Jadi seperti ini. Tapi masalah nanti misalkan itu nanti 20 ada nilainya 2, misalnya yang 25 itu 20 nilainya. Kan dia jadi bisa masuk ke kategori yang berbeda pada nilainya sama. Jadi ini kekurangan dari equal frequency interval. Oleh sebab itu saya mencoba untuk melakukan diskritasi menggunakan Kamin. Biasanya Kamin kan itu untuk clustering atau clusterisasi, tapi di sini kita menggunakan Kamin untuk diskritasi, di mana di sini ada 2 nilai. Biasanya kan kalau untuk clusterisasi kan ada nilai X sama nilai Y-nya. Di sini satu nilai itu saya anggap konstan. Jadi bisa kita aplikasikan untuk diskritasi nantinya. Ini contohnya. Misalkan diskritasi dilakukan 2 kategori, di mana variabel yang mau kita diskritasi di sini variabel X1 itu nilainya 1, 2, 4, 5. Ini kita lakukan variabel bantunya itu yang saya anggap konstan tadi itu disebut dengan X2 di sini. Jadi kita misalkan aja nilainya W semuanya karena dia konstan nilainya. Berarti nilai F-nya itu 1, W, 2, W, 4, W, 5, W. Jadi ini secara random kita ambil sentroidnya atau pusat klaster awalnya itu di nilai 1, W dan 2, W. Jadi kemudian kita hitung selisih atau jarak dari objek ke sentroid dengan menggunakan rumus jarak Euclidean, di mana nanti kita kurangkan, kemudian kita kodratkan untuk masing-masing nilainya itu, dan kita akarkan, nanti kita perolehlah jarak dari objek pertama itu F1 ke sentroid 1. Bisa DF1, C1 itu berarti jarak dari F1 ke sentroid 1, dan seterusnya. Ini jaraknya ke semua ke sentroid 1, karena tadi ada 4 objek, berarti F1, F2, F3, F4. Berarti jaraknya 0, 1, 3, dan 4 masing-masingnya. Kemudian kita hitung juga jarak nanti ke C2, ke pusat klaster 2, di mana DFM, ini saya misalkan M, untuk sembarang nilai objeknya, ke C2-nya, itu dapat nanti jaraknya, kita lihat di tabel itu, jarak itu 1, 0, 2, dan 3. Nanti kita ambil lah yang nilainya yang jaraknya minimum, itu yang masuk ke klasternya. Dan ini untuk iterasi pertama. Kemudian kita hitunglah untuk mendapatkan sentroid yang baru, kita hitunglah rata-rata dari masing-masing nilainya. Dan kita dapatkan nanti pusat klaster baru itu 1, W, C untuk pusat klaster pertama, dan pusat klaster kedua itu 3, W.
Nanti dengan cara yang sama tadi, dengan tabel, menghasilkan tabel yang iterasi 1, kita dapatkan proses iterasi kedua jika nilai posisi antara objek masing-masing pada iterasi 1 dan iterasi 2 tetap, berarti itu adalah clustering yang sudah fix, itu clustering finalnya. Tapi kalau tidak, berarti kita lanjut pada iterasi berikutnya dengan cara yang sama. Kemudian untuk menentukan jumlah klaster, kalau kami itu kan kita perlu untuk menentukan K yang optimalnya berapa nilai K-nya, mau kita apakah 2, apakah 3, itu untuk menentukan banyak klaster optimalnya itu kita bisa menggunakan 2 metode ini diantaranya, itu metode elbow dan metode silhouette. Di mana metode elbow ini kita melihat dari nilai sum square error-nya. Dengan rumusnya ini, contohnya ini, jika nanti kita hitunglah, kita misalkan untuk 1 klaster, 2 klaster, 3 klaster, sampai 10 klaster. Nanti kita ambil nilai SSE-nya yang membentuk siku ini. Jadi itu yang nanti posisi yang ditunjukkan pada panah ini posisi optimal klasternya. Berarti kita nanti ambil K-nya itu K-nya 3. Karena yang menyiku banget, yang turun drastis di sini. Kemudian metode silhouette. Metode silhouette ini kita akan lihat dari nilai koefisien silhouette-nya. Di mana nilai koefisien itu berkisar antara -1 dan 1. Jika nilai koefisien silhouette mendekati 1, maka semakin baik pengelompokannya itu atau pengklasterannya itu. Ya, di sini nilai koefisien silhouette paling tinggi itu di antara 0,55 sampai 0,6, berarti itu yang paling tinggi, yaitu pada jumlah klaster 3. Jadi kita tetapkanlah nilai K-nya 3, ini berdasarkan metode silhouette. Untuk melakukan diskretisasi kalau di kasus ini, saya menggunakan R software. Jadi untuk metode elbow itu sintaknya seperti yang tampak pada layar, dan silhouette, di mana library yang digunakan di sini, package yang digunakan di sini itu vector extra dan NB class. Untuk diskretasi dengan menggunakan elbow dan silhouette. Ini untuk nilai koefisien silhouette masing-masing objek, di mana nanti andaikan terdapat nilainya itu di minus, itu ada 1 objek yang nilainya minus, itu berarti klasteran untuk objek tersebut kurang tepat. Kita bisa coba untuk jumlah klaster lainnya. Kalau ini kan ada 3 klaster, ada 3 kategori di sini, 1, 2, 3. Kemudian klasifikasi. Setelah semua variabel kontinu itu kita diskretkan atau kita kategorikan, langkah berikutnya yang kita lakukan adalah klasifikasi. Di mana klasifikasi di sini menggunakan Bayesian network. Bayesian network itu mewakili hubungan probabilistik kausal di antara seperangkat variabel acak, di mana di sini akan terdapat ketergantungan kondisional, ya. Bayesian network itu secara garis besar terdapat 2 bagian. Pertama, graf asiklik berarah dan himpunan distribusi probabilitas bersyarat. Jadi kita di sini menggunakan sifat dari probabilitas bersyarat untuk menentukan interaksi antar variabel. Graf asiklik berarah adalah seperangkat variabel acak yang diwakili oleh node, yaitu oleh titik. Titik di sini itu variabel yang kita gunakan. Jika ada ketergantungan probabilistik kausal antar 2 variabel acak dalam grafik, 2 node yang disesuaikan sesuai dihubungkan oleh busur berarah. Berarti jika antar 2 variabel ada interaksi atau ada keterkaitan, ya nanti akan terdapat suatu arah panah yang menghubungkan 2 node tersebut. Ini secara teorinya, di mana saya lanjutkan aja dulu. Ini untuk evaluasi kinerja dari Bayesian network. Kita menggunakan matriks konfusi, yaitu membandingkan
bandingkan nanti dengan nilai sebenarnya, nilai kita hasilkan dari model, kita bandingkan dengan nilai sebenarnya. Nanti akan kita dapatkan tingkat akulturasinya itu berapa persen, atau tingkat akurat berapa persen. Ini supaya lebih mudah melihatnya, kita langsung ke aplikasi saja, di mana data yang digunakan adalah data kerusakan bangunan. Bangunannya itu kita khususkan di sini rumah, bangunan rumah. Jadi software-software yang digunakan ini nantinya ada 3 software. Pertama R itu untuk menghitung probabilitas besarannya tadi. Kemudian untuk Kamin, menggunakan Kamin, Bayesian Network itu menggunakan R. Kemudian Gini ini untuk mempercantik tampilan networknya nanti. Jadi kita menggunakan Gini. Kemudian ArcGIS. ArcGIS ini digunakan di sini karena ada beberapa variabel yang nanti datanya itu bukan berupa data angka, tapi data peta. Jadi supaya data peta itu bisa menghasilkan data berupa data kuantitatif. Jadi kita menggunakan ArcGIS di sini seperti luas daerah. Kalau di sini kan saya baginya per kecamatan ya, luas kecamatan. Kemudian tipikal kemiringan tanah ini luasnya ada berapa, kemiringan sekian ada berapa. Jadi karena datanya berupa peta, kalau berupa gambar, jadi kita harus transformasikan menggunakan ArcGIS. Kemudian output nantinya apakah kecamatan ini tingkat kerusakannya sedang, rendah, tinggi, itu kita bisa tampilkan supaya lebih bagus atau supaya lebih jelas, nanti lebih ke kita menggunakan peta. Jadi berupa peta. Nanti kelihatanlah kecamatan A, kecamatan B, C itu tingkat kerusakannya berapa. Jadi interpretasinya nanti lebih bagus lagi. Di sini variabel yang digunakan ada 8 variabel. Seperti saya bilang di awal tadi, di sini kita menggunakan data dari gempa bumi 2009, di mana ada kerusakan bangunan rumah yang tervalidasi itu ada 20.702. Jadi ada 8 variabel. Pertama, jenis konstruksi, jarak epicenter, tipikal tanah, kemiringan lereng, jarak kepatahan, kemudian jarak kepatahan ini disebut juga dengan jarak epicenter, kemudian maaf salah saya, jarak kepatahan itu X7, kemudian background acceleration itu X2 dan seterusnya sampai tingkat kerusakan, di mana ada 2 variabel di sini, variabel eksogen dan variabel endogen. Di sini variabel eksogen itu variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel lainnya, sedangkan variabel endogen variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya. Seperti background acceleration itu dipengaruhi oleh jarak epicenter. Nah, seperti yang dibilang tadi, data awal semuanya itu bukan berupa data diskrit, tapi ada yang kontinu juga. Di sini ada 3 variabel yang kontinu, jarak epicenter, jarak kepatahan, dan background acceleration. Bentar, maaf. Ini setelah kita lakukan diskretitasi, jadi variabelnya sudah dalam bentuk kategori semua. Dari 8 variabel udah dalam bentuk kategori, di mana tadi background acceleration itu awalnya continue, udah kita diskretkan dengan membagi selangnya dengan nilai kecil dari 95 dan besar dari 95. Besar sama dengan 95. Ini untuk menentukan jumlah klaster optimal tadi. Di sini yang saya tampilkan menggunakan elbow, di mana tadi ada 3 variabel yang continue, yaitu background acceleration, PGA, jarak epicenter atau epicentral, kemudian jarak kepatahan. Jadi ada masing-masing itu. Untuk yang PGA sama yang jarak epicentral itu kita akan kategorikan 2, kemudian yang jarak kepatahan itu 3 kategori. Ini hasilnya setelah kita lakukan diskretasi dengan Kamin. Nah, ini yang Bayesian Network. Bayesian Network ini kita melihat interaksi antar variabelnya. Jadi tadi ada 8 variabel, kalau di sini kita lihat X1. X1 itu variabel jenis konstruksi. Sini berarti X1 itu mempengaruhi tingkat kerusakan langsung ya.
Jadi, tapi kalau di misalkan X2, tapi X2 itu dipengaruhi dulu sebelumnya oleh jarak epicenter. Baru nanti PGA mempengaruhi X8 atau tingkat kerusakan. Untuk mendapatkan network ini saya menggunakan beberapa literatur yang umumnya literatur yang saya gunakan untuk melihat interaksi antar variabel ini beberapa literatur dari geofisika. Makanya tadi seperti yang dibilang oleh Bapak Dekan itu saya sempat diskusi dengan beliau untuk ini. Saya kurang, karena ini materinya lebih ke fisika atau geofisika, jadi ada istilah beberapa yang saya kurang pahami di awal. Jadi kita untuk melihat interaksi ini harus banyak-banyak baca literatur yang berkaitan dengan kegempa bumian ini. Bahkan saya sempat mengambil mata kuliah dengan dosen pada salah satu dosen geofisika untuk mempelajari mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi PGA. Oh ya, untuk menghitung PGA di sini saya menggunakan rumus empiris Donovan. Kemudian ini interaksi antar variabel tadi. Kita lihat dari network-nya tadi, itu kan X1 mempengaruhi X8. Berarti ada berapa variabel yang mempengaruhi X8 di sini? Ada secara langsung ada 4. Berarti X1, X2, X5, dan X7. Berarti kalau kita melihat peluang bersyaratnya, berarti kan PX8 disyaratkan oleh X1, X2, X5, dan X7. Kemudian kalau untuk PGA-nya berarti kan PX2 disyaratkan oleh X3. Jadi nanti untuk melihat irisan untuk semuanya, X1 sampai X8 itu kita kalikan antara masing-masing ini. Kalau tadi kan PX1 itu jenis konstruksi. Jenis konstruksi itu tidak terkait dengan variabel apapun, makanya di sini probabilitas dari PX1 itu berdiri sendiri. Di PX1 sama juga dengan PX3 tadi, jarak epicenter itu tidak dipengaruhi oleh variabel apapun, berarti PX3 dikali kemudian dengan PX4 dan seterusnya. Tadi PX2 disyaratkan oleh PX3, PX8 disyaratkan oleh PX1, PX2, PX5, dan PX7. Setelah kita lihat interaksi antar variabelnya ini, kemudian kita lihatlah probabilitas masing-masing interaksinya itu. Untuk melihat probabilitas ini kita berdasarkan data. Berarti pertama kita lihat dulu lah data yang X2 PGA tadi. X2 yang berada pada rentang sekian itu dan X3-nya pada kategori 1 itu ada berapa banyaknya. Nanti kita hitung probabilitasnya. Di mana jumlah probabilitas itu kalau ke bawah kita lihat nanti akan berjumlah 1 untuk masing-masing kolom. Jadi ini tahap kedua dari Bayesian network, menghitung probabilitas masing-masing node-nya itu. Jadi kalau kita, ini tampilan dari Gini, jadi akan lebih bagus tampilannya. Jadi kita akan lihat di sini X8, nilai akhirnya di X8 di mana tingkat kerusakan itu yang step 1 itu rendah, step 2 untuk tingkat kerusakan sedang, step 3 untuk kerusakan berat. Jadi 63% itu dari data yang kita pakai tadi itu dia akan menghasilkan kerusakan berat. Jadi mayoritas itu akan kerusakan berat. Kemudian ini hasil akulturasi jika kita menggunakan metode diskretasi yang berbeda tadi. Ada yang dua sebelumnya, equal weight dan equal frequency. Itu akan terlihat tingkat akurasi untuk ketiga metode ini paling tinggi itu Kamin, yaitu dinilai 0,84% tingkat akurasinya. Jadi akan lebih baik jika kita menggunakan Kamin. Tapi ini khusus untuk data ini, mungkin dengan data berbeda nanti akan berbeda lagi hasilnya. Ini untuk masing-masing kecamatan, setelah dibagi per kecamatan, nanti akan kita dapatkanlah Kota Tangah berada pada tingkat kerusakan sedang, dan seterusnya. Jadi untuk menghasilkan tampilan seperti ini, kita menggunakan yang ArcGIS tadi, yang software ArcGIS. Mungkin untuk informasi lebih dalamnya, mungkin bisa melihat beberapa penelitian saya terdahulu yang terkait dengan Bayesian network dan Kamin clustering atau diskretasi menggunakan Kamin. Ada ini beberapa referensi, kemudian terima kasih. Ini mungkin untuk tahap berikutnya bisa diperdalam melalui diskusi berikut. Terima kasih Bapak.
Ya, terima kasih banyak Bu Devni sudah menyajikan tadi bagian dari disertasi beliau tentang diskretisasi dan klasifikasi ya kerusakan bangunan akibat gempa di Kota Padang. Mungkin Bapak dan Ibu serta adik-adik mahasiswa masih banyak menyimpan pertanyaan, silakan diajukan lewat chat kepada moderator. Saat ini sudah ada 2 penanya, jadi mungkin untuk sesi pertama ini kita batasi 3 ya, sementara masih menunggu. Kita ingin bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama dari Randa Tasari di UNP. Ini mungkin ditujukan kepada Bu Isti. Dari penjelasan yang sudah disampaikan Bu Isti tadi, nampaknya Randa masih belum terlalu jelas tingkatan profesi seorang aktuaris ini dan gelar yang Ibu Isti miliki tadi itu. Apakah prosesnya setelah lulus ini harus S2 dulu atau bagaimana? Nah, itu pertanyaan pertama dari Randa. Kemudian yang kedua, ini skill untuk menjadi aktuaris kan ada 6. Tentang skill komputasi yang kuat dan naluri bisnis yang baik, bagaimana mendapatkan skill tersebut atau mengasahnya. Nah, ini mungkin pertanyaan dari Ibu Randa. Kemudian dari Ibu Media Rosa, aktuaris dan ekonom itu kan sama-sama membicarakan risiko. Apa beda pekerjaan seorang aktuaris dan seorang ekonom kalau mereka berada pada situasi dan kesempatan yang sama menilai risiko? Nah, mungkin pertanyaan dari Bu Media Rosa. Bahkan mungkin masih ada satu lagi dari peserta, kalau ada yang mungkin agak lama kalau diketik, silakan mengacungkan tangan, raise hand. Mungkin satu-satu dulu kali ya, Pak. Satu-satu dulu. Ya. Oke, silakan Bu yang dari Bu Randa, dari Randa tadi ya. Yang pertama dulu, bagaimana menjadi seorang aktuaris? Apakah harus S2 dulu apa tidak? Dan untuk memperoleh gelar FSI. Sebenarnya tidak ada keharusan untuk untuk lanjut S2. Jadi lulus sarjana, jadi dari sarjana bidang apapun. Nah, syarat menjadi seorang aktuaris ini adalah mengikuti ujian profesi. Ujian profesi yang tadi saya jelaskan ada 10. Nah, ujian profesi ini bisa diambil kapan saja saat menjadi mahasiswa jauh lebih baik ataupun setelah lulus baru mengambil ujian, itu pun tidak masalah. Tetapi saat ini dengan mulai berkembangnya informasi tentang profesi ini, banyak kita temui karyawan-karyawan baru yang baru lulus itu sudah memegang ujian, sudah lulus 2 atau 3 ujian pada saat melamar untuk menjadi staf aktuaria. Jadi ini bisa menjadi salah satu poin ketika melamar pekerjaan, itu yang dilihat adalah ujian. Seperti yang tadi saya bilang, mungkin pada saat menjadi mahasiswa ini bisa mengambil ujian yang basic-basic metode statistik atau teori peluang yang sudah tentunya itu sudah dipelajari di kuliah. Nah, tidak harus lanjut S2 sih. Kalau saya itu memang saya mau mulai berkarir, mulai terjun ke profesi ini tuh setelah saya lulus S2. Karena baru tahu informasinya pada saat itu. Jadi bersyukurlah adik-adik mahasiswa sekarang sudah tahu lebih dulu mengenai profesi ini. Kemudian pertanyaan kedua, oke, tadi menjawab yang pertama dan kedua ya, apakah S2 dulu dan bagaimana ujiannya. Jadi untuk memperoleh gelar aktuaris tadi harus lulus 10 dulu. Dinamakan seorang aktuaris punya gelar FSI itu kalau lulus ujian 10. Kemudian pertanyaan dari Ibu Medi Rosa ya, bagaimana
Karena perbedaan seorang aktuaris dan ekonom itu menghadapi, menyelesaikan sebuah masalah. Mungkin saya bisa bilang seperti ini, seorang aktuaris itu dari sisi reporting misalkan, itu mungkin saya contohkan aktuaris dan akuntan dulu ya, aktuaris dan akuntan. Kalau seorang akuntan itu bisa melihat profit perusahaan sekarang yang sudah real, sudah fix nih, income outflow udah jelas. Nah, kalau seorang aktuaris itu bisa melihat, bisa menganalisa profit ini untuk jangka waktu yang panjang. Ada perhitungan ada proyeksi di masa yang akan datang, jadi berhubungan dengan peluang. Kenapa di industri asuransi itu, kenapa aktuaris banyak berperan di industri asuransi? Sebenarnya bukan hanya asuransi, tetapi industri yang memberikan manfaat jangka panjang. Jadi beda nih, misalnya kalau sebuah perusahaan makanan, ketika menjual produk, beli, udah, perusahaannya tidak mempunyai kewajiban jangka panjang terhadap apa yang dia jual. Sudah putus pada saat menerima harga barang, memberikan barang, sudah putus, tidak ada lagi kewajiban. Nah, berbeda dengan industri yang memberikan manfaat jangka panjang, seperti dana pensiun atau industri asuransi. Di situ ketika produk terjual, itu perusahaan ini punya kewajiban jangka panjang yang sangat panjang, sampai bertahun-tahun ke depan terhadap nasabahnya. Nah, disinilah peran aktuaris, menghitung peluang, memproyeksikan semua kewajiban jangka panjang ini. Jadi di situ bedanya mungkin aktuaris, dan kalau ekonom juga, kalau ekonom mungkin lebih global ya. Ekonom di sini kalau saya tangkap mungkin maksudnya mungkin misalkan manajemen atau ya itu secara luas ya, secara global atau mungkin makro. Nah, kalau seorang aktuaris ini spesifik ke yang tadi itu, Bu, untuk semua resiko-resiko di mana kita, ya. Pertanyaannya spesifik dalam risk analysis. Ya, dalam analisis resikonya melihat tentunya seorang aktuaris akan melihat resiko yang akan berdampak kepada kewajiban perusahaan terhadap, jadi mungkin spesifik karena kita berhubungan dengan, kenapa seorang aktuaris yang bisa melakukan ini, karena kita yang mempelajari teori peluang, teori risiko, dan lebih detail terhadap itu. Sedangkan sepengetahuan saya kalau mungkin di ilmu ekonomi itu hanya makro, ya. Seperti itu, Pak. Ya. Mungkin pertanyaan Randa tadi ada satu lagi yang belum terjawab, Bu Isti. Ya. Mengenai keahlian skill komputasi dan sense of business tadi, bagaimana cara mengasahnya gitu? Oke, kalau skill ya, baik. Kalau skill komputasi tentunya itu bisa diasah mulai dari sekarang nih, dari mahasiswa. Mungkin mulai bisa mempelajari bahasa-bahasa pemrograman dari software-software. Mungkin bisa dimulai dari Excel dulu, Excel sederhana. Di situ di Excel. Maaf. Jadi di Excel itu sederhana, ada bahasa pemrograman VBA, makro, mulai dari situ. Jadi mungkin bisa, ini tips sederhana untuk adik-adik mahasiswa, bisa beli buku atau dari Google sekarang banyak, coba coba desain atau mengikuti mencontoh dari buku, atau ya mungkin mencontoh kasus. Jadi dimulai dari bahasa pemrograman yang sederhana. Nanti ketika di dunia kerja itu kita punya dasarnya. Karena menurut saya sih struktur bahasa pemrograman itu akan mirip-mirip. Jadi ketika kita sudah punya basicnya,
itu akan mudah untuk mempelajari. Nah, kalau skill bisnis ini mungkin dengan kita banyak membaca berita-berita ekonomi atau berita-berita ya keadaan aktual bisnis itu bisa diasah melalui itu. Nah, kenapa tadi kalau melihat struktur ujian dari PAI, kenapa ada mata kuliah ekonomi akuntansi di situ? Karena memang seorang aktuaris harus tahu secara umum mengenai ilmu itu untuk mensupport pekerjaan. Jadi dan itu juga nanti akan terasah ketika bekerja. Tapi mungkin mulai kalau dari sekarang mahasiswa adalah mulai dengan banyak membaca atau melihat berita-berita bisnis, berita-berita ekonomi. Mungkin itu, Pak. Ya, saya kira penjelasannya cukup jelas ya. Mungkin bagi Bu Randa dan Bu Media Rosa. Mungkin sebelum dilanjutkan, ini sedikit aja Bu Isti. Lulus mata ujian PAI-nya bisa dicicil nggak? Bisa, ya. Tadi saya ceritakan, mungkin saya sharing pengalaman saya. Saya mulai mengikuti ujian itu ketika masih kuliah. Jadi sambil kuliah di kampus ada mata kuliah metode statistik misalnya, itu saya juga ikut ambil mata ujian metode statistik di Persatuan Aktuaris Indonesia. Jadi bisa dibilang sambil belajar, terus nanti ketika ujian, ketika mengikuti PAI ada basicnya. Sebenarnya PAI punya modul sendiri untuk setiap mata ujian ini punya bahan ujian sendiri, tetapi itu tentunya akan mirip. Nah, itu bisa membantu. Makanya tadi saya bilang mengikuti ujian ketika masih menjadi mahasiswa itu jadi satu poin penting karena kita masih segar, masih sambil belajar, terutama ambil ujian yang ada perkuliahannya. Nah, sebenarnya untuk masuk ke dunia ini, ke profesi ini, itu akan dimulai dari sejak lulus kan. Kalau kita punya modal sudah lulus ujian 2 atau 3 itu jadi poin plus ketika masuk, akan dilirik lah oleh perusahaan-perusahaan. Karena kalau misalnya saya bilang ada 2 orang kandidat, calon kandidat, yang satu IPK bagus, yang satu ya IPK juga bagus, tetapi ada nilai plus, sudah lulus 2 sampai 3 ujian. Ini tentunya akan diambil yang sudah lulus ujian, karena ibaratnya step dia untuk menjadi seorang aktuaris ya akan tinggal 8 ujian lagi gitu. Nah, ujian sisa-sisanya itu akan dilakukan pada saat sambil bekerja. Dan ini yang akan didukung oleh perusahaan. Seperti yang tadi saya bilang, tadi support. Jadi perusahaan itu mensupport untuk staf aktuarianya untuk mengambil ujian sehingga lulus dan menjadi seorang aktuaris. Gitu. Mungkin yang agak berat bagi mahasiswa kosnya nih, Bu Isti. Berapa kosnya per mata ujian tuh? Kalau boleh dikasih gambaran. Halo? Kos biaya ujiannya per itu tuh berapa kira-kira? Mahasiswa ini mungkin itu berat. Setahu saya, untuk mahasiswa ada biaya khusus mahasiswa. Seingat saya dulu ketika saya mahasiswa pun, saya ada rate khusus untuk mahasiswa, Pak. Mungkin bisa dicek di website Persatuan Aktuaris Indonesia. Tapi memang mungkin di sini saya bisa sampaikan sepengetahuan saya ini saat ini untuk ujiannya masih sebatas di Pulau Jawa, memang di Jakarta dan beberapa kota besar di Pulau Jawa. Nah, mungkin di sini bisa ada peran dari universitas, dari kampus untuk mungkin approach ke Persatuan Aktuaris Indonesia untuk mensupport pengadaan ujian ini ada di Pulau Sumatera atau ya mungkin bisa mulai dari pihak jurusan untuk bekerja sama dengan Persatuan Aktuaris Indonesia. Mungkin Bu Devni bisa reach PAI.
bantuannya Bu Isti. Kita pinginnya nanti ada pengakuan untuk mata kuliah kita, Bu Isti, yang kita incar. Ya, itu juga bisa dilakukan. Setahu saya itu ada divisinya di Persatuan Persatuan Aktuaris Indonesia terkait masalah penyetaraan itu. Oke, kita lanjut di Isti, masih ada beberapa pertanyaan lagi nih. Ini dari fresh graduate tapi tidak ada pengalaman. Iya, bisa. Bisa fresh graduate, tapi itu tadi saya bilang usahakan ada lulus 2 atau 3 ujian. Kalaupun tidak, ya akan bersaing, karena saya rasa sekarang tuh sepengetahuan saya sekarang itu banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang baru lulus itu sarjana yang baru lulus itu sudah membawa minimal 2 ujian, bahkan ada yang sudah sampai level asai gitu. Jadi ini juga jadi apa namanya, jadi pemacu lah, jadi tantangan untuk lulus ujian sebelum lulus kuliah. Tapi bisa, banyak divisi yang dimana aktuaris bisa berperan, seperti yang tadi saya bilang, ada di divisi aktuaria, product development, bahkan kalau di asuransi umum, sepengetahuan saya itu bisa di bagian underwriting. Terus kalau di konsultan aktuaria ya sebagai konsultan junior, itu fresh graduate. Tapi bekali diri, bekali kemampuan dengan basic skill yang minimal yang dibutuhkan. Seperti yang tadi saya bilang. Pertajam komputasinya, terus technical skills. Ya, itu jadi modal. Kalau kita punya kita punya nilai plus atas skill-skill tersebut, saya yakin banyak perusahaan yang akan melirik lah. Begitu. Saya pun baru mulai berkarir ini juga termasuk telat, karena saya baru mulai berkarir di umur 26 setelah lulus S2. Ya, bisa dibilang terlambat dibandingkan dengan rekan-rekan di kantor saya yang seangkatan gitu. Tetapi itu tidak menjadi masalah. Jadi tentukan dulu kemauan, atau kalau memang kita ingin, itu kita bisa melakukan apa yang menjadi syarat-syarat itulah. Mungkin dengan ujian dulu. Mungkin seperti itu, Pak. Ini ada. Ini ada pertanyaan lagi, Kak? Suaranya masih mute, Pak Subhan. Oh, maaf Bu Isti. Untuk magang apakah ada persyaratan khusus supaya bisa diterima gitu? Sepengetahuan saya sih tidak. Biasanya magang itu untuk mahasiswa semester semester 6 ke atas, atau tidak menutup kemungkinan. Jadi untuk magang itu bisa mengajukan aja melamar seperti melamar pekerjaan, tetapi melamar khusus internship. Nanti HRD perusahaan pasti akan menyeleksi, melakukan interview, kemudian apabila cocok nanti akan diundang untuk datang magang. Nah, magang ini juga ada komitmen dari adik-adik mahasiswa untuk spend waktu minimal berkisar antara 2 sampai 3 bulan. Karena kalau kurang dari 2 bulan itu pun kurang efektif. Karena ya terlalu singkat lah. 2 bulan belum banyak hal yang diperoleh. Jadi pengalaman di perusahaan tempat saya bekerja sekarang itu kebanyakan yang magang ini antara bulan Juni ya, antara kenaikan semester itu Pak,
antara peralihan semester. Tetapi ada juga yang mungkin sambil menunggu sudah lulus, terus sambil menunggu mendapatkan tawaran untuk first job, itu bisa juga magang. Jadi ya setelah lulus misalkan sambil ujian, sambil menunggu ada panggilan kerja, itu mungkin bisa dimanfaatkan untuk magang. Nah, kalau dalam situasi pandemi ini, apakah diizinkan magangnya secara online begitu? Ya, itu tergantung perusahaan. Di perusahaan saya, para intern ini secara online. Ya, kita WFH, kita masih full WFH, dan magangnya ya itu tergantung perusahaannya ya Pak, tergantung bagaimana perusahaannya siap atas teknologinya. Jadi, tapi kalau untuk di perusahaan tempat saya bekerja sekarang, semuanya kami online, kami masih WFH. Iya. Ini masih ada satu lagi, Bu Isti, dari Monica Helma. Agak panjang nih. Tapi intinya sih ini kayaknya waktu pendaftaran. Rekrutmen untuk perusahaan itu apakah standarnya sama gitu? Kalau masalah waktu itu tidak, itu mungkin saya bisa kasih tips. Adik-adik mahasiswa bisa buka di Jobstreet, itu banyak sekali lowongan untuk aktuaris ini. Mungkin saya tidak sebutnya aktuaris ya, staf aktuaria, karena aktuaris kalau sudah lulus 10 ujian ya, sudah mendapatkan gelar FSI. Banyak sekali lowongan-lowongan untuk entry level di Departemen Aktuaria atau staf aktuaria ini. Tinggal lihat saja di situ ada banyak rekrutmen, tapi seperti yang tadi saya sudah bilang, pada dasarnya itu syaratnya mensyaratkan minimal sudah lulus 1, 2, atau 3 ujian. Tuh. Mengenai waktunya itu tergantung kebutuhan, karena setiap perusahaan akan beda-beda kebutuhannya ketika ada yang keluar, terus harus digantikan, dan itu akan ada rekrutmen baru. Mungkin tidak seperti pegawai negeri yang akan selalu mungkin di bulan akhir tahun ya, atau begitu. Jadi akan beda-beda waktunya. Jadi mungkin bisa sering-sering nengok Jobstreet atau website perusahaan yang ingin dituju. Mungkin saya kasih tips sedikit. Saya dulu juga termasuk termasuk baru mengetahui informasi ini tuh setelah saya lulus S1. Saya baru tahu tuh ada profesi aktuaris ini. Tapi karena saya merasa itu menarik, saya berusaha untuk mencapai itu dengan ujian, dan baru mulai berkarir itu di umur 26 setelah lulus S2, sudah bekerja di bidang industri yang lain. Saya sebelum menjadi aktuaris itu bekerja di dunia penerbitan di Kompas Gramedia. Jadi ketika kita udah ingin merasa ini tuh karir yang akan kita capai, buatkan tekad atau lakukan apa yang ingin kita capai itu, siapkan syarat-syarat apa yang yang harus dibutuhkan untuk mencapai itu. Jadi jangan terbatas, ya mungkin dengan keterbatasan lokasi atau apa, kalau memang ada keinginan mungkin bisa diusahakan. Terus coba apply ke berbagai perusahaan, mungkin bisa di list down apa tujuannya, di perusahaan apa tujuannya, di list down, cari email HRD-nya, apply di sana, apply aja semua, nanti mungkin akan ada yang nyangkut 1 atau 2 di antara 10 aplikasi yang dilamar. Ya. Tebar jaring banyak-banyak ya. Ya. Oke, mungkin yang terakhir dari saya ada juga satu nih Bu Isti. Ini bisa part-time menjadi aktuaris atau harus full-time? Biasanya sih full-time ya Pak. Nggak ada ya yang part-time ya? Ya. Magang, ya tapi full-time Pak. Maksudnya bisa sambil ngurus-ngurus keluarga gitu. Menurut saya ambil jobnya sewaktu-waktu aja gitu. Ada nggak yang seperti itu?
Mungkin, tapi ini saya tidak begitu familiar juga dengan bidang ini. Di konsultan aktuaria itu mungkin ritmenya akan sedikit berbeda seperti di industri. Di konsultan aktuaria itu ada waktu-waktunya sibuk, dan itu ada waktu-waktunya sibuk mungkin seperti akhir tahun ketika banyak perusahaan harus menghitung liability perusahaannya. Nah, di sela-sela itu mungkin bisa waktunya agak slow, tidak terlalu peak mungkin. Jadi saya rasa mungkin di konsultan aktuaria. Tapi saya juga belum pernah langsung terjun di dunia konsultan ini. Jadi ini yang saya lihat dari teman-teman itu cukup fleksibel waktunya. Oke, kayaknya banyak juga yang ini ya terinspirasi oleh Bu Isti nih. Mudah-mudahan nanti banyak juga menekuni profesi aktuaris ini. Oh ya, Mbak Isti, Pak Subhan, Ya. izin bertanya satu. Ya, silakan Bu. Apakah asuransi perusahaan asuransi kan kayak seperti Prudensial kan ada cabangnya juga di Padang. Apakah itu aktuaris ada di sana atau tidak ya? Atau yang di pusat saja? Hanya di pusat. Karena Itu di Jakarta ya? Jadi seorang aktuaris itu biasanya ada di head office-nya, karena kita biasanya yang mendesain produk, memvaluasi atau melakukan reporting terhadap portofolio bisnisnya. Jadi itu biasanya ada di kantor pusat. Tetapi tidak jarang juga seorang aktuaris juga turun sih ke lapangan ini untuk mensosialisasikan produk ke tenaga pemasar. Jadi agar tenaga pemasarnya juga dapat memahami produk itu dengan baik dan benar, tidak mis-selling kepada nasabah. Itu juga tugas aktuaris untuk mengkomunikasikan desain produk. Terima kasih Mbak Isti. Ya. Mungkin sedikit tambahan dari yang setelahnya disampaikan Mbak Isti tadi. Mungkin sembari mahasiswa melempar jaring ya, istilah Pak Subhan tadi, untuk apply di beberapa perusahaan, mungkin yang bisa juga yang berniat untuk lanjut S2 dulu. Jadi kan nanti seperti kita ya Mbak Isti ya, ada beberapa kampus itu yang kerjasama dengan PAI. Jadi beberapa mata kuliah itu udah mapping ke ujian PAI. Jadi misalnya kita lulus di mata kuliah ini, misalnya matematika aktuaria, berarti kita nanti dapat nilai A atau B itu udah otomatis kita lulus ujian aktuaria yang di bidang itu, yang di matematika aktuaria. Jadi sembari melempar jaring, yang mau kuliah dulu, kan S2 cuma 2 tahun ya. Jadi bisa sembari itu belajar, jadi mengumpulkan modalnya juga di sana. Berapa Mbak Isti yang lulus kemarin pas S2 langsung otomatis? Saya itu 2 atau 3, tapi sisanya. Jadi ketika lulus S2 di UGM itu saya udah bawa 5, tetapi 5-nya itu tidak semua. Enggak lewat ujian. Ujian juga ya. Jadi kalau sering-sering gagal ujiannya tercatat nggak namanya Bu Isti atau ya, tidak masalah, tidak lulus di pengambilan pertama itu nanti akan tetap mencoba lagi. Ya, maksudnya lulus itu di atas nilai 70 ya? Masih di atas nilai 70 nggak Mbak Isti? Kayaknya 70. Betul. 70. Jadi nggak ini ya, nggak tercatat ini baru lulus setelah ujian kelima gitu. Kan nggak ada ya? Ada, udah coba. Mahasiswa kita nanti jangan takut untuk coba lagi. Tidak apa, tidak. Saya udah coba ekonomi 2 kali nggak lulus. Jadi itu proses ya. Bisa. Kalau di Jakarta tuh sudah ada bimbelnya pula, saya lihat tuh bimbel. Iya, biasanya ada perusahaan yang support, yang memberikan semacam layanan untuk itu, untuk ujian persiapan ujian. Iya. Kalau support dari perusahaan itu dalam bentuk apa, Bu Isti? Dibayarin uang ujiannya atau apa? Ya, dibayarin ujian, disediakan materinya,
maksudnya disupport buku-buku atau tadi kalau ada misalkan dari pihak konsultan yang ingin memberikan materi pelatihan sebelum ujian, itu perusahaan bisa mensupport untuk kita ikut di situ. Dan juga akan diberikan study leave. Jadi ada cuti belajar tergantung dari ujian, jenis ujiannya. Misalkan teori risiko itu termasuk ujian yang cukup sulit, itu kita dikasih ekstra 10 hari cuti untuk mengambil ujian itu untuk belajar. Kemudian nanti juga seperti yang saya bilang, ketika kita lulus itu ada reward dari company atas kelulusan itu. Ya, rasanya mungkin ya cukup. Bapak dan Ibu serta semua dari mahasiswa. Di kesimpulannya kalau bisa kita lihat tadi ada banyak jalan ya untuk menjadi seorang aktuaris. Bisa dimulai dari sekarang, dirintis dengan ikut ujian-ujian, atau bisa bekerja dulu seperti juga Bu Isti, kerja nanti sembari bekerja juga bisa menambah jumlah mata kuliah yang jumlah mata ujian yang bisa diluluskan gitu ya. Dan ini disupport oleh perusahaan. Jadi jalurnya ada banyak dan silakan nanti dipilih masing-masing bagi yang ingin menekuni tersebut. Mungkin kalau terkait materi Bu Devni tidak ada yang bertanya nampaknya. Mungkin karena mahasiswa dominan mahasiswa UNP mungkin mau bertanya langsung sama Bu Devni nanti. Mudah-mudahan juga ya, banyak Pak. Juga yang ikut terinspirasi untuk skripsi dari penelitian Bu Devni. Nah, yeah. Juga mungkin nanti. Belum ada yang menulis ini topik tugas akhir Bayesian Network, boleh dicoba. Lihat interaksi lain-lainnya, parabel-parabelnya. Biasanya kan pakai regresi linier. Nah, sekarang coba Bayesian Network. Tapi hasilnya nanti berupa peluang. Ya, kira ya, itu mungkin yang bisa saya simpulkan dari webinar kita pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu Isti dan Bu Devni yang sudah menyediakan waktu dan sudah memberikan presentasi yang sangat menarik ya. Kalau kita tidak dibatasi waktu mungkin bisa ngobrol sampai sore ini. Nah, mungkin nanti kalau ada mahasiswa yang mungkin menghubungi Bu Isti secara langsung boleh kan? Ya, di luar ada email. Oh, nanti saya akan share materi presentasinya. Di situ ada email. Nanti ada yang butuh butuh arahan juga kalau mau berkarir mungkin bisa nanti secara khusus oleh Bu Isti. Nah, demikian mungkin yang bisa kita simpulkan Bapak dan Ibu dan adik-adik semua. Mohon maaf kalau tadi dalam mengelola atau memoderatori sesi ini ada hal-hal yang tidak pada tempatnya. Sebagai moderator saya mohon maaf. Kita beri aplaus dulu pada Ibu Istiqomah dan Bu Devni. Silakan dihidupkan lagi dihidupkan lagi soundnya, audionya. Kita beri aplaus pada Bu Istiqomah dan Bu Devni. Demikian saja saya kembalikan kepada Al-Farizi. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.